Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Bermula dari seorang oknum terduga pengusung HTI yang melakukan penghinaan terhadap ulama NU Habib Lutfi bin Yahya di media sosial. Akhirnya Banser menemukan adanya yayasan pendidikan yang mengusung HTI di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Di sana selain ditemukan buletin HTI, juga ditemukan foto Presiden Jokowi yang penuh coretan. Semua kasus ini sudah dilaporkan oleh pihak Banser kepada aparat kepolisian. Juga sudah ditindaklanjuti oleh aparat serta Kementerian Agama. Dari kasus ini kemudian muncul pendapat dari sebuah organisasi yang baru sekali ini saya dengar namanya, Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia. Mungkin saya yang kudet ya. Menurut Ketua Eksekutif Nasional BHP Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia, Chandra Purnairawan, HTI bukan organisasi terlarang. Chandra menyampaikan berbagai argumentasi, termasuk mengutip pendapat dari Yusril Iza Mahendra sewaktu menjadi kuasa hukum HTI. Intinya, yang dibubarkan adalah HTI sebagai organisasi. Sedangkan soal penyebaran paham khilafah itu tidak pernah dilarang secara hukum. Pertanyaan saya, kenapa pendapat ini baru dinyatakan sekarang? Kenapa tidak dari tahun-tahun lalu? Padahal penyebutan HTI sebagai organisasi terlarang sudah ada sejak tahun 2017. Google saja, begitu banyak media yang menyebut HTI ormas terlarang. Di antaranya, mediaindonesia.com, tribunnews.com, bbc.com, kenindonesia.com, detik.com, dan banyak lagi. Apakah Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia akan menggugat semua media itu? Dikiranya dengan pemaparan secara hukum, secara tiba-tiba itu, publik akan takut sama HTI. Terutama terkait dengan Banser yang sudah menggeruduk sarang terduga HTI di Pasuruan. Malah dijadikan tagar HTI ormas terlarang oleh para netizen. Bahkan pegiat media sosial, Denny Siregar pun minta disomasi karena dengan sengaja menyebut HTI ormas terlarang. Nah, kalau Banser lain lagi. Pemaparan hukum oleh Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia itu seakan mengancam siapapun yang berani menyebut HTI ormas terlarang akan dibawa ke ranah hukum. Bukannya mundur, Banser malah balik menantang HTI. Dalam pernyataannya kepada media, Ketua GP Ansor Bangil yang memimpin Banser melakukan tabayun terhadap oknum penghina Habib Lutfi dan yayasan terduga HTI. Saat Muafi membalas dengan keras pernyataan Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia. Ya enggak bisa dong, yang namanya dicabut itu ya dilarang. Karena dicabut itu maka dilarang. Jadi seluruh aktivitas HTI, mau koordinasinya, ideologinya, ajarannya terlarang di Indonesia, tegas saat Muafi. Saat Muafi yang juga merupakan anggota DPRD Pasuruan ini juga menegaskan fakta di lapangan, bahwa apapun yang dilakukan oleh HTI oleh ex-HTI, itu meresahkan masyarakat dan itu merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari badan legislatif, saat Muafi meminta pemerintah pusat untuk membuat undang-undang yang jelas tentang sanksi bagi aktivitas ex-anggota HTI. Kemudian saat Muafi memberikan pandangannya soal ajaran khilafah. Menurut saya, untuk hari ini sangat tidak relevan di NKRI ini. Karena NKRI ini, Pancasila ini sudah menjadi kesepakatan para ulama, papar saat menekankan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang berhasil dengan sistem khilafah. Tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk menegakkan khilafah. Saat pun memberikan tantangan terhadap HTI. Kalau dalam hukum positif kan sudah jelas dia sudah dilarang. Tetapi kalau HTI mau debat terbuka dengan kita soal khilafah, kita akan layani. Tetapi dengan syarat, saya katakan,
Kalau dia argumentasinya lemah, secara syariat, maka dia harus bertanda tangan di atas materai. Yang pertama, mengakui Pancasila sebagai ideologi tunggal negara. Yang kedua, dia tidak akan mengajarkan khilafah lagi, mendoktrin orang untuk ideologi khilafah itu. Dan dia harus menyatakan keluar dari HTI. Tantang saat, kenapa saya harus mengatakan dia harus keluar dari HTI? Karena hari ini, banyak orang-orang bahkan tokoh yang dianggap tokoh nasional pun masih mengaku HTI. Kan bahaya ini untuk negara. Sementara organisasinya sudah bubar. Lanjut saat. Saya harap apa yang ditegaskan, disampaikan dan diminta oleh Saad Muafi didengar oleh publik dan pemerintah. Banser memang selalu maju melibas HTI. Tidak pernah ada keraguan. Mereka berani pasang badan menghadapi HTI, sebagaimana Banser bertarung dalam perjuangan kemerdekaan RI. Namun, memang ada hal-hal yang butuh dukungan tegas dari pihak pemerintah, yakni dasar hukum untuk menindak aktivitas eks HTI. Sehingga tidak ada lagi organisasi pembela paham khilafah yang tiba-tiba menakut-nakuti publik dengan somasi hanya karena penyebutan HTI ormas terlarang. Mari kita terus dukung Banser melibas HTI.